itu bukan manusia, tetapi iblis. Bantah itu Ibnu Jauzi itu, bantah kitabnya itu. Justru Ba'alawi itu yang sering dari panggung ke panggung menyatakan di dalam diri tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Itu yang ngomong siapa itu? Coba baca tuh. Udahlah, kamu itu jangan apa ya? Jangan sudah tidak percaya dengan marga-marga kamu. Nama Rahwono, nama ini, kamu itu Habib, kamu nggak nerima, gitu loh. Kamu nggak akan nerima, tetap aja kekeh. Sudah hilang kepercayaan diri mereka, Yai, sudah hancur lebur, makanya mereka sudah tidak memakai nama-nama kebesaran mereka. Namanya juga Rahwana. Mereka itu udah ditinggalkan sama mereka. Rahwana itu mencintai istri orang, gitu. Makanya ada statement lebih baik salah mencintai, karena namanya itu mencerminkan isi otak mereka. Iya. Udah jelas. Iya. Gini teman-teman ya, Fakil Muqaddam itu sudah mengaku Allah, kitabnya ada, ya. Lalu dia mengaku sebagai mujtahid mutlak, kitabnya ada. Lalu dia menyatakan sebagai Nabi Muhammad, kitabnya ada. Gitu loh. Itu kitab-kitab khurafat semua. Malah di kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah karangannya Habib Ali Al-Habsyi, yang di dalam Maulid Simtuturornya itu dia menyatakan apa? Ada satu karomah yang dialami oleh Habib Ahmad Al-Haddad. Lalu kalimatnya seperti ini, idza ra'a imra'atan fit thariq wa tabassa saddaiha. Ketika Habib Ahmad itu melihat seorang wanita di jalan, langsung memeluntir puting kedua susunya. Apa itu karomah itu? Coba. Betul. Masa karomah memeluntir puting kedua susunya wanita? Karomah apa itu? Ya karomah kan imannya dia sendiri. Iya. Coba bahas lain aja bang. Nggak mau. Saya mau membongkar kitab sesat-sesatnya Ba'alawi. Saya nggak mau membahas yang lain. Biar tahu masyarakat Indonesia itu bahwa Ba'alawi itu adalah membawa kesesatan. Terus dengan pedenya setelah mempelintir-pelintir pentil susu perempuan itu, lalu dia berkata, kelak anak-anakmu akan pandai menunggangi kuda. Kan begitu. Itu mungkin bentuk karomahnya di situ, Yai. Betul. Ya. Saya tunjukkan kitabnya. Di dalam kitab Tasbitul Fuad Bidzikril Kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang ngarang ya Rotib Al-Haddad. Masa seperti ini? Coba. Mute. Lo kemana sih Anda sini? Nah, ini saudaraku ya. Ini kitab Tasbitul Fuad Bidzikril Kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nih ya. Nih. Yang saya kata tanda panah ini. Wa qala bi'a'la sauti. Dan berkata dengan lantang suaranya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Qutbu. Nah, ini ada tiga. Ini tiga. Syahadatnya ada tiga, ini gimana ini? Coba. Syahadatnya ada tiga. Lalu terusannya itu, ya Abdullah Al-Haddad didatangi sosok, ya. Lalu kemudian membedah dadanya, ya. Kemudian mencuci hatinya selayak nubuwah, selayaknya para nabi. Ya gimana ini coba? Pikir coba. Apa ini tidak menyesatkan ini? Ya Habib-Habib yang di bawah ini, pikirlah. Iya, jadi Habib-Habib atau Muhibin-Muhibin yang masih di bawah terus berpikir seperti ini. Kenapa sih Habib-Habib yang dulu mulia, mulia sekarang terhina dina? Jangan lagi ada pertanyaan kenapa. Ini loh jawabannya. Di kitab-kitab mereka sendiri, mereka menistakan agama Islam. Bahkan syahadat aja ada 3. Itu loh, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa bisa terhina dina? Begitu, karena kebohongannya sudah terbongkar semua, kesesatannya sudah terbongkar semua. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya. Kenapa kok bisa terhina dina ini para Habib-Habib? Inilah jawabannya. Seperti itu. Ya, di kitab Al-Minhajus Sawi, ya, Thariqah Ba'alawi. Ini kitabnya, simpulnya. Ada yang bertanya itu kitab apa? Coba tolong sampulnya, saya tunjukkan sampulnya. Ayo Habib Rahwono naik, Habib Rahwono. Jangan-jangan Habib keturunan Rahwana. Ini kitab Al-Minhajus Sawi. Ini kitab Tasbitul Fuad. Ya. Kalau yang ini, kitab yang ini nih, ini sering diisinya itu mendustakan para imam-imam dan Syekh Abdul Qadir. Imam Syafi'i, Maliki di tracking oleh kitab ini. Sering di sini. Contoh, ya, saya buka di kitab ini bahwa dia membawakan Abu Hanifah, menceritakan Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah itu, ya, dalam hidupnya itu 45 tahun melaksanakan sholat 5 waktu hanya wudhu sekali. Ini di kitab ini. Di kitab ini 45 tahun hanya wudhunya sekali. Coba bayangkan. Itu wajahnya celengnya kayak apa itu, Yi? Atau Mungkin wudhunya didobel, 1 kali wudhu 360 kali, jadi untuk setahun ya. Ya ini mendustakan Abu Hanifah. Itu loh. Ternyata setelah kami kaji, saya tracking dengan kajian Abu Hanifah. Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Afdalu min sab'ina aliman. Ya di kitab ini. Kitab ini. Coba. Nah, kalau pengen jelas ini ya, kalau pengen jelas nih. Nah. Nih kitabnya nih. Nih kalau pengen tahu nih. Nah, ini kitabnya. Nih, jelas toh? Bukan PDF ini, Kang. Nih. Nah. Bukan PDF ini kitabnya. Kalau kalimatnya isinya sama dengan yang tadi. Mana tadi itu halaman berapa tadi, lupa saya. Dia nih. Nih kalimatnya. Jelas ya kalimatnya ya. Tolong yang tanya kitab naik ya, naik diskusi nggak apa-apa, naik.
Naik. Annahu su'ila fi darsihi, dia ditanya di majlisnya, man afdalu asyarifu awil alimu, lebih utama mana, apakah lebih utama Habib atau lebih utama orang alim? Fahasala lahu indaha istiqraqun wa ta'ta ra'sahu ilal ardi, gitu loh. Nah, setelah ditanya seperti itu, lalu dia menghayal lah, istiqraqun itu ya. Kalau saya artikan istighraqun itu menghayal ya, menghayal wa ta'ta ra'sahu, dan menundukkan kelapanya, karena dia nggak punya kepala ya, punyanya kelapa. Ilal ardi, ke bumi, menundukkan kelapanya ke bumi. Lalu dia berkata, Masya Allahu Ta'ala, katanya. Summa rafa'a ra'sahu, maka lalu dia mengangkat kelapanya, waqalah, dan berkata, syarifun jahilun, Habib yang bodoh, au qala syarifun wahidun, Habib satu Habib, afdalu min sab'ina aliman, itu lebih utama daripada 70 orang alim. Itu kalimatnya. Halaman, kalau pengen buka yang teman-teman di bawah ya, halaman 390. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini halamannya 390, kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqatus Sadati Ali Ba'alawi. Pengarangnya adalah Ta'lif Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Jelas ya? Begitu teman-teman. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Yai Anjas itu bukan fitnah, bukan framing, tapi itu kami membaca sesuai dengan teks yang ada di kitab-kitabnya, gitu loh. Maka janganlah Maaf, halaman berapa tadi? Berapa tadi? 300. Halaman berapa saya tadi, 390. 390. Yo, Ini. Monggo lanjut. 390. Ini berawal dari kalimat begini ya. Di atasnya itu kan idza junna syarif, gitu ya. Alasannya ini. Dia memframing dulu ya, membuat alasan-alasan terlebih dahulu. Lalu membuat statement kan di bawah. Idza junna syarifu, apabila Habib bodoh, hal yusamma syarifan amla, apakah tetap masih bisa dikatakan Habib, gitu kan? Faqalah, lalu dia menjawab, naam iya, yusamma syarifan, tetap dinamakan syarif, tetap dinamakan Habib. Qala fal alimu idza junna la yusamma aliman. Kenapa? Alasannya adalah orang alim apabila bodoh maka dia tidak dikatakan orang alim, gitu ya. Fahina idzin qamat al hujjatuh, maka dengan demikian jelaslah hujjah tersebut, wattadohal farqu baina syarif adzatiyih wal aradiyih. Jadi syarif itu, kemuliaan itu dari dua faktor. Faktor pertama dzatiyun, faktor yang kedua adalah arodi, karena ada pendukung datang masuk, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kalau syarif atau habib itu zatiyun. Zatiyunnya dari mana? Ya karena mengalir darah Nabi di dalamnya. Maka secara zatnya dia sudah mulia, gitu ya. Wal arodi ini berarti dia analogikan sebagai misalkan tadi orang alim tersebut, gitu ya. Jadi orang alim itu beliau mulia karena keilmuannya. Nah, lalu pertanyaan saya di sini ini, apakah ini berarti terjadi pengkultusan, teman-teman? Ya, pengkultusan kepada sosok atau pengkultusan kepada materi. Ingat, coba kita pahami. Ketika Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan gitu ya. Ketika Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu iblis tidak mau, gitu. Kenapa iblis tidak mau? Karena iblis itu pola pikirnya material, pola pikirnya sosok, pola pikirnya jasad. Lupa bahwasanya ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, itu setelah kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya, kenapa disuruh sujud kepada Adam? Karena gitu ya. Karena Allah telah menyematkan keilmuan kepada Nabi Adam. Artinya suruh sujud kepada kebenaran, suruh sujud kepada keilmuan, suruh sujud kepada sesuatu atau karunia yang Allah sematkan kepada Nabi Adam. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena jelas alasannya iblis adalah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gitu ya. Alasannya iblis itu, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Artinya iblis mengukur dari sisi materialnya. Gitu ya. Jelas ya? Gitu loh. Jadi ini enggak masuk. Gitu. Gitu loh. Gitu teman-teman. Nje, laras lah. Maka di sini Berarti itu yang kemarin disampaikan sama Semen, Nje. Nggih, wa hadza al-khilafu ma'a fardin anna syarafa adzatiyah arin anil aradi wal kullu fadlullah. Gitu ya. Ini alasannya nih. Alasan apa ya? Alasan buatan ini. Gitu lah. Alasan buatan. Terlalu demikian diksinya, kronologi. Iya. Jadi ya? maaf ya, kalimatnya begitu kan. Maaf. Jadi semua yang dibicarakan Habib kuropat-kuropatnya Mi'raj 70 kali atau satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kali, semuanya itu mereka itu ada dasarnya, ada kitabnya, nggak ngarang sendiri. Begitu loh. Semua kuropat, semua doktrin-doktrin atau meminta kemuliaan gitu kan ya, untuk leluhur mereka meminta dimuliakan oleh mukibinnya, itu semuanya ada kitabnya, semuanya dipelajari sama mereka. Begitu. Syahadat ada 3 juga kan, Masya Allah. Ya, artinya begini teman-teman ya. Ini bukan lagi tidak masuk dalam kategori oknum. Kenapa tidak masuk dalam kategori oknum? Karena ada kitabnya, artinya ada kurikulumnya, artinya itu ajarannya gitu kan. Kan gitu. Berbeda dengan misalkan contoh orang Islam mencuri, nah, itu oknum. Karena di Islam kan gitu toh. Di Islam tidak diajarkan untuk mencuri gitu loh. Itu namanya oknum. Dan ini kita sadari bersama, artinya kita sadari bersama, kita pun yang membahas kitab ini pun juga sama punya kekurangan, gitu toh. Sama punya kekurangan, sama-sama belum alim, alim yang kita bayangkan seperti ulama-ulama terdahulu, misalkan seperti Syekh Nawawi. Tidak, memang kami tidak sealim beliau, gitu loh. Akan tetapi ketika ada contoh seperti tadi, ada orang Islam, orang Muslim mencuri, itu namanya oknum karena tidak diajarkan, gitu loh. Maka normalnya itu, kenapa belajar itu penting dan belajar itu menjadi wajib? Karena untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, setelah itu baru kita amalkan sami'na wa ata'na tadi, atau sam'an wa ta'atan. Artinya sam'an ini kalimatnya adalah masdar, berarti mendengarkan dengan seksama. Karena kalimat ketika menggunakan masdar, itu artinya taukid. Berarti mendengarkan dengan seksama.
Nah, mendengarkan dengan seksama ini coba kita perhatikan ayat Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Fabashshir ibad." Berilah kabar wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Siapakah mereka diberikan kabar gembira? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'unahu wa fayattabi'una ahsanah gitu ya. Kata Allah, wahai Muhammad, berilah kabar kepada orang-orang yang telah mendengarkan dengan seksama. Dia mengikuti apa yang terbaik. Gitu loh. Lalu setelah mengetahui itu hak, baru itu diamalkan. Artinya wa atokna gitu loh. Maka sami'na itu perlu diperhatikan. Kalimatnya masdar, berarti mendengarkan dengan seksama. Lalu apa namanya dampak atau ganjaran atau pahala yang Allah berikan kepada orang yang memang betul-betul mendengarkan untuk memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, lalu dia mengamalkan yang hak dan mengamalkan yang buruk, yang batil dia tinggalkan dan yang tidak baik dia tinggalkan. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah yang sebetulnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup itu. Masih Allah teruskan. Ulaika hum ulul albab. Mereka itulah gitu ya yang disebut dengan ulil albab. Ulil albab ini berarti orangnya cerdas, pintar, berilmu dan bijaksana. Bijaksananya di mana? Bijaksananya adalah mengamalkan yang hak atau yang benar atau yang baik, meninggalkan yang batil, meninggalkan yang buruk. Gitu loh. Itu mereka lah yang disebut ulil albab. Gitu, teman-teman. Monggo dilanjut. Lagi sedikit saya gimana mau barokah ilmunya. Wong mendirikan pesantren aja tidak berizin, tanahnya negara dibangun. Ini yang bikin kisru perguruan silat kalau begini, saya. Perguruan silat. Tapi poin yang saya tangkap dari semua literasi sambungan ini sedikit sedikit sambungan dari teman-teman dari awal polemik nasab dari berbagai kitab dalawi yang kita pelajari bersama-sama. Memang ada doktrin akidah dan doktrin itu lebih kepada bagaimana kita mempercayai seorang tokoh dan tokoh di situ mengaku-ngaku orang-orang mengaku-ngaku keturunan Nabi begitu, seakan-akan ada unsur, bukan seakan-akan, memang ada unsur penjajahan akidah yang dilakukan oleh mereka, menggeser akidah-akidah sebenar Nabi Muhammad kepada akidah-akidah madhabnya mereka, seperti itu. Karena yang aku lihat ini bukanlah kitab, tapi kayak karangan cerpen yang dikarang di kamar mandi lagi beol, kemudian bertuliskan Arab, dibaca sama Abdulawi, ternyata itu dijadiin kitab. Polkotos. Gini teman-teman ya, juga saya sebentar ya, saya lanjutkan ya. Seringkali terjadi tapping-tappingan, tuduhan-tuduhan bahwasanya kita ini adalah kaum pembenci dan sebagainya kan gitu ya. Kaum pembenci lah, ghibah lah, zalim lah, iri lah, dengki, dendam dan sebagainya toh. Kan gitu ya. Saya sampaikan teman-teman ya. Saya sampai detik ini masih mengkaji kitabnya Ba'alawi. Ya, gitu loh. Jangan-jangan yang menuduh itu tidak pernah baca, tidak pernah ngaji. Iya. Saya tunjukkan kalau nggak percaya. Saya punya kitab cetak itu 23 kitabnya Ba'alawi. Gitu loh. Punya 23 kitab. Makanya dikaji dan dibukakan untuk masyarakat. Barangkali Mukibin tidak pernah baca kitab Ba'alawi. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Anjas itu bertentangan dengan apa yang dikarang oleh Kiai Nawawi Al-Bantaniyai.
Di dalam kitab Marokil Ubudiyah, Sarah Bidayatul Hidayah itu ya. Kalau saudara-saudara atau kawan-kawan boleh merujuk ke kitabnya Sohifah 150 yang saya tampilkan, itu adalah kitab Sarah Marokil Ubudiyah Alamatni Bidayatul Hidayah. Itu karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita Nusantara. Yang mana di situ menyebutkan ketika mau memperbandingkan antara satu syarif yang memang betul-betul keturunan Rasulullah dari jalur Hasan atau dari jalur Husain, dibandingkan satu orang yang tidak nasabnya tersambung pada Rasulullah namun dia alim, maka lebih tinggi orang yang alim itu dibandingkan keturunan Rasulullah tapi enggak alim. Derajatnya berapa? 60 derajat lebih tinggi. Betul ya. Jadi itu hanya doktrin saja, doktrinnya Ba'alawi, supaya ketika dia masuk ke sendi-sendinya Mukibin, walaupun Habib itu bodoh, wajib dihormati, gitu loh. Padahal kalau kita tracking dari Al-Quran, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, ilmu. Ya, sampai di hadis nyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu banyak sekali tentang ilmu, fadilah ilmu. Maka ada lagi saya. Ya. Ada lagi itu al-ilmu bita'allum la bin nasab itu juga. Ya. Maka mukibin ini atau habaibnya jangan-jangan dia tidak pernah mengkaji kitabnya Ba'lawi, kitabnya Habib sendiri, gitu loh. Itu nggak mungkin gaji saya dia. Ya, makanya yang disampaikan oleh Kiai Anjas itu menyangga dengan ibarat atau dengan hujah-hujahnya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu ada dalil dan ada ibaratnya bahwa itu tidak betul. Yang intinya wa'afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladi Sayyidil Hasan awil Husain. Itu kitab yang saya tampilkan itu adalah kitab yang saya sampaikan di awal tadi. Wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimma yusawi fi rutbati bisittina daraja wa annal alim alladhi lam yuntasab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Jadi itu yang terakhir itu ibarat bahwa menekankan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Demit itu pembohong, enggak betul. Nih, saya tak sombong sedikit teman-teman ya. Nih, ini Bughyatul Mustarsidin, Bughyatul Mustarsidin, Bughyatul Mustarsidin. Ini beda-beda teman-teman. Ini yang lebih tipis. Ya toh? Ini cuma satu lebih tebal. Ini 2 jilid ini 2 jilid nih. Syarahnya ini, syarah Bughyatul Mustarsidin. Itu yang nuduh-nuduh di bawah itu belum tentu pernah ngaji ini. Nggak ada. Tidak? Kok ngaji sih saya? Wong mereka cuma ikut-ikutan doang. Cukup surbannya tebal. Iya, cukup apa itu? Surban yang di kepala itu gede. Iya, yang penting surbannya tebal. Lalu korden dibuat jubah. Waduh. Ini Bughiyah yang kayak gini ya Anjas, kalau nggak punya ngambil di sini. Saya punya 10 kayak gini ya Anjas. Saya punya Bughiyah itu.
Tapi Buya yang kayak gitu. setelah saya kaji mukadimahnya, langsung saya injek kitab itu. Jangan ya aja. Jol ke duit ayo oleh kok. Kurang ajar. Halaman berapa itu di Buya ini? Saya lupa ya. Mukadimah. Apakah mereka tidak ini ya? Apakah mereka tidak pernah membaca? Kan mereka kadang-kalanya kan hidup sering kali berpindah mimbar gitu ya. Mimbar ini datang, mimbar ini membaca kitab begitu dan segala macam lah titik bengik gitu ya. Apakah mereka itu tidak pernah membaca atau pernah mendengarkan salah satu ibarah yang mengatakan man kadzdzaba alayya fal yatabawa maq'aduhu minan nar begitu kan? Apakah nggak pernah baca begitu gitu ya? Nah sudah, mereka mengkaji dan membaca, tapi yang pokoknya saja. Pokok itu artinya yang mengena ke doktrin kepada orang-orang Nusantara, gitu loh. Itu toh, tapi dia nggak membaca semuanya, nggak mengkaji semuanya. Pokoknya yang dia baca itu pokok yang bisa mendoktrin orang-orang, gitu loh. Betul. Manedahnya ya udah ditampung bisa begitu ya. Andai saja Balawi itu benar bahwa Dzurriyyat roh, nggak akan benar, nggak usah andai-andai, nggak akan benar. Di aku imannya Nabi gimana? Ya ampun nih orang. Ini aku yakin nih orang begini ini nggak pernah ngaji, ikut-ikutan. Mungkin tetangganya Dulawi, ada ikut-ikutan Dulawi, tidak pernah mengkaji apapun, tidak pernah berselancar di dunia maya begitu ya. Naikin aja coba ini kayak saya. Para ingin tahu Habib yang bocil-bocil ini dia hanya tahu begini. Kita diajarkan oleh leluhur dan kakek-kakek kita itu bahwa kita itu adalah nasab atau dzurriyyah dari Rasulullah. Adapun untuk meneliti nggak usah. Gitu, makanya naik aja, naik. Pokoknya gitu. Kalau diajak diskusi pokoknya gitu. Pokoknya. Makanya itu Yai Muko ini alergi dengan orang yang diajak diskusi tapi bawa pokoknya. Itu kalau saya Yai Muko gatel ke pokoknya gua telang puki ayam ini tendang langsung. Mungkin saya perjelas. Jadi saya perjelas perandaiannya yang typing tadi. Seandainya gitu ya, seandainya enggak kan Binyamin Netanyahu itu enggak dijadikan hujah, enggak boleh. Iya, ini saya pertajam perandaiannya. Jadi seandainya Binyamin Netanyahu presiden Israel itu dzurriyyah Nabi, itu mungkin nggak? Itu loh, itu sama itu perandaiannya. Seandainya nggak usah membahas seandainya idil fatah hasfa'tikot hirufi wa kullu malam ya'takid lam yantafi. Kita sudah yakin, hakul yakin, bahkan ainul yakin dari tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka dari dzurriyyah Yahudi Askenazi. Wis gak sama Mang Toleh. Begitu saudara, mantap. Ada kaidah yang pas ya terkait dengan tadi. Al hukmu bila dalilin mardudun. Hukum tanpa dalil itu tertolak. Jelas ya. Dalam usul kan juga ada Yai kullu syai'in masodir wa maroji, itu kan ada tuh. Kullu syai'in. Ada, betul, ada juga. Kalau dia ditanyakan maroji ataupun masodir, ada ibarah lagi la ibrata bidzannil bayyin
khotu'uhu kan seperti itu aja. Praduga yang tidak jelas ya tidak dianggap kan seperti itu. Ini kan konteksnya ini kan sudah berbohong. Konteksnya ini kan sudah mereka di situ mengaku-ngaku tapi tidak dibarengi dengan data, maka disitulah kebohongan nyata seperti itu ya. Dan apabila itu menjadi kebohongan yang nyata, idza batala syai'un batala ma fihi dhamnihi, itu yang penting. Apabila sesuatu yang batal maka